Ya, saat ini kita sudah terhubung bersama 3 narasumber yang tak asing lagi. Ada dari Makassar, Dr. Arkam Azikin yang juga pengamat politik dan Hankam, Pak Muhardi Karyanto, SCME, relawan Ninja ini Negeriku Indonesia Jaya, dan juga aktivis kebangsaan yang juga sekaligus ketua Sajojo, Gus Soleh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, assalamualaikum. Ya. Oke, saat ini dengan tema yang kita usung adalah alasan COVID-19 tunda pilkada. Menyikapi ini, pemerintah bersama DPR, KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sudah menyepakati pilkada serentak 2020 tetap digelar 9 Desember mendatang. Kira-kira menurut Dr. Arkam menyikapi hal ini bagaimana? Ya, ya terima kasih pendengar sekalian yang saya hormati, para narasumber. Situasi politik kita memang berbeda dengan situasi politik beberapa tahun yang lalu. Karena situasinya tidak normal, ini dalam kondisi darurat, ada wabah pandemik atau virus corona. Nah, mau tidak mau, situasi politik itu tentunya harus ada mekanisme yang berubah. Apalagi penanganan COVID kita juga di Indonesia, bahkan sampai hari ini kita berdiskusi, itu kecenderungan grafiknya naik, terutama di daerah-daerah atau di kota-kota besar dan juga di daerah-daerah di banyak provinsi di Indonesia. Pilkada langsung juga bagian dari proses menuju demokratisasi itu. Dengan konsekuensi yang ada sekarang berarti perlu dipikirkan, atau kalau DPR sudah memutuskan dengan Kemendagri dan KPU, sebenarnya dalam konteks kita bicara politik dan kemanusiaan itu memang berhadapan-hadapan. Dalam artian bagaimana rakyat tidak terpapar, penyelenggara, ada KPU, ada Bawaslu, dan teman-teman jajaran KPU juga di daerah, yaitu petugas TPS. Karena ini kan tidak mudah melaksanakan pilkada dalam situasi seperti ini. Ketua KPU yang terpapar COVID kemarin, kemudian sempat berkunjung juga ke Makassar. Kemudian ada 2 komisioner KPU RI juga terpapar. Dan Ketua KPU Sulsel pun terpapar COVID di Makassar dan beberapa kabupaten kota lainnya di Indonesia. Saya mencermati itu berarti anggota komisioner KPU saja yang sudah menjaga protokol kesehatan dengan ketat, dan pasti ada protokoler jabatan di KPU, itu pun masih terpapar. Bagaimana kalau situasi politik pilkada itu kemudian berjalan seperti apa adanya hal-hal di dalam proses politik pilkada? Padahal masih bisa kita sebenarnya melakukan hal-hal yang solusi alternatif di luar proses pilkada langsung ini. Jadi menurut saya harusnya pelaksanaan pilkada langsung ini tidak langsung dimutlakkan begitu saja tanpa melihat data, dan data-data sekarang secara ahli itu sudah kita cermati dan kita lihat bagaimana penjelasan teman-teman ahli epidemiolog di berbagai daerah, bukan hanya di Jakarta, tapi ahli-ahli epidemiologi kampus-kampus Indonesia itu sudah memberikan penjelasan secara data dan ilmiah dan prediksi. Bahkan kalau kita mencermati situasi sampai hari ini,
sudah banyak yang memberikan masukan dan kritik agar pelaksanaan pilkada ini memang jangan dilanjutkan karena situasi yang dihadapinya. Kira-kira alasan yang urgent gimana menurut Dr. Arkam? Ini kan kita kadang-kadang kan pembaruan penting pada coronavirus COVID-19 ini kan harus jelas parameternya gitu loh. Bagaimana kita menyebutkan secara definitif sebagai valid untuk ya komunitas radio inilah secara ilmiah mungkin ya untuk dikenali pendengar juga bagaimana ya menyikapi penundaan pilkada atau mungkin bagaimana cara virus itu terinfeksi atau mungkin ada dugaan-dugaan yang lain mungkin toh terkait ya penundaan pilkada ini. Agar iya kalau masalah tadi begitu maksud saya dokter, tidak terdistorsi gitu loh kan. Iya. Kalau masalah data kan banyak yang sudah dibaca data semuanya. Dan terakhir jumpa pers gugus Covid juga sudah ada datanya. Bahkan paparan para epidemiologis itu kan sudah diberikan di berbagai macam media massa. Bahwa grafiknya kita belum turun, kita malah cenderung naik grafiknya. Nah kalau demikian, tentunya perlu strategi metode politik. Apakah pilkada langsung ini bisa ditunda atau jalan? Kalau dia jalan bagaimana formatnya? Kalau dia ditunda bagaimana formatnya? Kan perdebatannya cuma di situ. Nah kalau mencermati sekarang anggota KPU-nya saja kena dan beberapa daerah sudah kena Bawaslu-nya, kemudian masyarakatnya juga kena. Yang menarik itu kalau mau bikin PKPU yang diistilahkan kemarin di keputusan DPR itu dengan bersama KPU dan Kemendagri, apakah PKPU-nya menjawab tentang siapa yang bertanggung jawab kalau masyarakat kena dan petugas TPS di daerah kena? Oke. Nah, secara politik kita perlu mencari jalan keluar. Jadi, apalagi sudah banyak masukan dari ormas-ormas profesi, ormas sosial, ormas agama, yang memberikan gambaran tentang situasi hari ini. Makanya sebenarnya tidak boleh juga secepat itu DPR dan kemudian Kemendagri dan KPU mengambil keputusan tanpa memperhatikan tentang sisi kemanusiaannya para pemilih. Kan sederhananya Anda membutuhkan suara rakyat. Sementara kalau rakyat dan penyelenggara di TPS-nya terpapar, Anda tidak peduli. Nah sekarang di mana itu ruang kepedulian itu kepada penjelasan di PKPU? Siapa yang bertanggung jawab kalau petugas TPS kena, kemudian masyarakat di satu kabupaten kota, ini 270 lebih kabupaten kota loh. Oke, misalnya ditunda ini dokter, kita kan belum tahu jelas ilmuwan di Indonesia apalagi ya kapan bisa memastikan persoalan COVID-19 ini terkendali. Misalnya ditunda, apakah ada parameter khusus yang memang bisa kita pegang ini omongannya atau gimana? Kalau ditunda, itu mekanisme politik yang jalan, mekanisme politik pemerintahan yang jalan. Kalau ditunda, berarti dia bisa mundur kan? Nah, kesepakatannya apakah dia mundur ke 2021 pertengahan, ataukah 2021 September atau Desember. Nah, kalau dia mundur berarti prosesnya saja yang mundur, tapi pilkadanya akan dilakukan tahun depan. Seiring melihat situasi grafik ini, kemudian sambil mempersiapkan alternatif cara yang lain. Kan banyak metode yang bisa kita lakukan kalau ini ditunda dibanding tergesa-gesa mengejar Desember, tapi ternyata grafik pandemiknya tidak turun, dan itu secara kemanusiaan itu lebih berbahaya. Makanya kemarin Komnas HAM sudah memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kalau ini terjadi dengan angka sekian ini kan melibatkan kurang lebih 100 juta pemilih seluruh 270 kabupaten kota tersebut. Nah, bisa dibayangkan simulasi pemilih itu kalau kemudian antisipasinya tidak, ya secara normatif enak saja memang biasanya orang bicara di regulasi, perubahan-perubahan regulasi di tingkat DPR itu. Tapi implementasi di lapangan yang di daerah rasakan
mana bisa terimplementasi dengan jumlah banyak massa yang akan atau hadir di TPS dengan protokol kesehatan yang selalu didengung-dengungkan, sementara gugus COVID saja tidak berhasil melakukan penanganan, gitu loh. Jadi ini harus ada alternatif kebijakan politik pemerintahan. Alternatif pertama, ditunda, tinggal dilihat waktunya, apakah Juni atau September 2021. Kalau kemudian dia ditunda, dua skenario politik. Skenario politiknya adalah masa jabatan pelaksana tugas kepala daerah di PLT kan atau penjabat bupati, wali kota atau gubernur, ataukah ya nanti DPR dengan Kemendagri melakukan proses revisi regulasi sambil proses penundaan ini berjalan demi nyawa dan keselamatan rakyat yang harus kita lebih pikirkan dibanding jabatan politik yang mau direbut ini. Oke, untuk keselamatan rakyat, ya misalnya kan banyak ini ya, kemiskinan juga bakal meningkat ini. Ini menarik ini dokter. Ini terkait, ini ada bincang-bincang masalah terkait resesi lagi. Yang dikatakan di sinyal kuat resesi ekonomi di Indonesia ini kan sudah nampak ini. Jumlah pengangguran juga, kemiskinan juga kan pasti bakalan meningkat ya toh. Kalau kita lihat dari sosial ekonominya ya akan seperti itu. Jadi yang urgent terkait penundaan pilkada ini mungkin apa poin-poinnya menurut dokter yang pas lagi itu mengena untuk penundaan pilkada ini? Ya, kalau dia ditunda, kalau penundaan pilkada terjadi, ya saya hanya bisa memberikan analisis ulasan dari sisi politik pemerintahannya. Berarti masa jabatan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya, umpamanya Desember atau Januari 2021 atau beberapa bulan kemudian, itu Kemendagri melakukan atau gubernur melakukan yang namanya PLT, bupati wali kota kalau di tingkat provinsi. Kalau gubernur berarti ditentukan oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu simulasi pertama. Kalau kemudian yang kedua adalah ditunggu proses pandemik ini grafiknya turun. Nah, sambil mencari formulasi bagaimana mengendalikan di daerah-daerah yang memang zona merahnya semakin tinggi. Nah, sambil menunggu penundaan itu, bisa jadi ada pilkada juga yang bisa jalan, tapi di zona yang bukan merah. Yaitu mungkin di zona yang putih atau zona hijau yang terpaparnya tidak seperti di zona merah yang seperti kota-kota yang lain. Jadi penundaannya bisa secara keseluruhan atau penundaannya secara sebagian yang memang daerahnya sama sekali angka grafiknya tidak membahayakan. Kalau daerah-daerah yang membahayakan, itu rawan mas kalau dilanjutkan. Karena pertanggungjawabannya secara kemanusiaan itu siapa yang bertanggung jawab? Kan tidak ada yang berani itu yang bertanggung jawab. Antara kemarin yang pertemuan antara DPR, Mendagri, dan KPU. Coba dibuka dokumen hasil pertemuan kemarin. Ada tidak poin tentang revisi siapa pertanggungjawaban negara kalau rakyat yang kemudian terpapar atau kemudian meninggal di lokasi, ataukah tiba-tiba terpapar banyak masuk ke rumah sakit umpamanya, siapa yang harus bertanggung jawab gitu? Ini kan negara harus bertanggung jawab sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45, melindungi segenap bangsa Indonesia. Terus Pancasila kita ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana sila kemanusiaan itu? Kalau kita hanya mempertimbangkan jabatan politis dibanding nilai kemanusiaannya, gitu loh. Itu yang harus kita junjung tinggi, mas. Oke, jadi tanggapan dokter nih, bagaimana politisi tadi mengeluarkan uang di saat pilkada ini? Bagaimana singkatnya dokter bisa menjelaskan kepentingan pihak luar mungkin, atau mungkin bagaimana masalahnya atau ada penyuapan, atau bagaimana kelas-kelas politik yang terdiri dari individu partai politik tadi menggunakan kekuatan publiknya yang memaksa untuk tidak hanya tetap menjabat atau mengancam orang lain gitu, untuk mengekstraksi ini mungkin ambil keuntungan pribadi untuk diri mereka sendiri, teman-teman mereka atau keluarga mereka. Apa tanggapan dokter terkait ini selaku pengamat politik?
Kalau penjabat dan PLT itu ada aturannya, Mas. Ada masa jabatannya, ada golongannya, ada pangkatnya. Tidak sembarang juga yang bisa masuk dalam PLT dan penjabat itu. Ya kalau mereka memenuhi syarat, ya silakan. Kalau dia di PLT-kan, dan itu sudah ada regulasi yang baku di Kementerian Dalam Negeri. Yang selalu orang perdebatkan itu kemarin, beberapa hari yang lalu, tentang apakah kewenangannya terbatas atau sangat kewenangannya terbatas atau kewenangannya penuh. Nah, memang kalau regulasi yang sekarang itu kewenangannya terbatas. Tapi kalau kondisi darurat seperti ini, Kementerian Dalam Negeri bisa melakukan bisa mendiskusikan dengan DPR, dengan kemudian melaporkan kepada Bapak Presiden tentang diskresi Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan kewenangan kepada pejabat itu. Kalau hanya persoalan kewenangan penuh atau kewenangan setengah. Atau istilahnya kemarin teman-teman itu kan kewenangan setengah-setengah kalau penjabat atau PLT. Nah, kalau saya masih ada jalan keluarnya, Menteri Dalam Negeri bersama DPR melaporkan kepada Bapak Presiden tentang regulasi tersebut. Jalan keluarnya, Presiden bisa mengeluarkan Kepres atau Mendagri mengeluarkan yang namanya asal diizinkan oleh Presiden dengan DPR, mengeluarkan tentang diskresi, memberikan kewenangan penuh kepada PLT dan penjabat. Kalau itu menjadi jalan keluar daripada mengorbankan rakyat seluruh Indonesia 270 kabupaten kota itu untuk memaksakan pilkada lanjut dengan situasi yang tidak memenuhi syarat dalam hal kesehatan dan ini menyangkut nyawa soalnya. Ini bukan masalah sakit biasa. Coba lihat saudara-saudara yang terpapar di daerah. Kan kita tidak duga kan. Teman saya baru saja meninggal tadi malam. Yang ada teman saya di Jakarta yang baru COVID beberapa jam kemarin itu, 2 harian, itu meninggal tadi malam. Itu kalau simulasi itu masa ketemu di mana-mana, ya pilkada kan begitu, Mas. Tidak bisa kita cegah itu masa ngumpul di mana, ketemu di mana. Apalagi proses sosialisasi nanti pasca penetapan hari ini, penetapan calon, ini kan pasti sudah bergerak simulasi para kandidat, para calon. Mau sosialisasi lah, masuk masa kampanye lah. Walaupun ada istilah kampanye lewat online, tapi kan pasti ada pergerakan massa di lapangan, gitu loh. Ya. Oke, jadi ini kita ke Pak Muhardi dulu nih, melompat ya, Bu, Dokter. Jadi ini menanggapi desakan pemilihan kepala daerah tadi ditunda karena pandemi corona ini. Mendagri Tito kan sudah memiliki 2 opsi nih terkait tahapan pilkada 2020. Nah, ya 2 opsi itu tadi penerbitan Perpu atau revisi PKPU tentang pilkada. Menanggapi hal ini bagaimana menurut Pak Muhardi selaku relawan Hinca ini? Ya, selamat siang pendengar Radio Krida dan Pak Daniel. Siap. Saya tidak mempermasalahkan perbedaan pandangan ya. Saya hanya ingin menyampaikan cara berpikir yang positif saja. Jadi pada saat KPU bersama pemerintah dan DPR dengan Dewan Pengawas Pemilu ya memutuskan untuk menunda. Jadi sudah ada sebenarnya keputusan untuk menunda itu, yaitu dari 23 September menjadi 9 Desember. Itu sudah sangat detail antisipasi terhadap bagaimana mengeliminasi paparan COVID-19. Oleh karena itu, Menteri Keuangan juga sudah menyetujui konsekuensi daripada pelaksanaan protokol kesehatan itu dengan menambah dana sebanyak hampir 5,5 triliun. Itu artinya lebih dari 50% dari anggaran semula yang jumlahnya 9,9 triliun. Itu artinya pemerintah bersama penyelenggara pemilu itu sudah sangat serius menyiapkan segala sesuatunya untuk mengeliminasi paparan. Bisa saya sebutkan di sini bahwa dana itu untuk menambah jumlah TPS. Yang semula TPS itu rata-rata diisi 500 orang. Maka di dalam ketentuan yang baru, satu TPS hanya 300 orang. Itu artinya tidak akan terjadi banyak kerumunan pada saat pemungutan suara. Kemudian jumlah KPPS-nya juga ditambah. Kemudian
setiap anggota KPPS diberikan APD lengkap, menggunakan baju helmet, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan kacamata, pistol, lengkap. Malah di satu TPS itu dilengkapi juga dengan hand sanitizer, ya, dilengkapi dengan tong sampah, keran air yang mengalir dengan sabut, dan setiap calon pemilih, artinya masyarakat yang datang, itu juga dibatasi untuk masuk ke dalam kawasan TPS. Di sana disediakan termogan. Mereka yang panasnya melebihi 37,5 itu tidak boleh memilih di TPS tersebut. Ada disediakan TPS khusus. Nah, itulah antisipasi yang sudah diberikan oleh penyelenggara pemilu. Nah, begitu juga dengan aturan kampanye. Aturan kampanye, Menteri Dalam Negeri sudah meminta keras kepada KPU agar kemarin itu draft PKPU mengenai kampanye itu dirombak total. Kementerian Dalam Negeri menginginkan lebih banyak menggunakan kampanye daring, menyebarkan video singkat mengenai visi misi, melalui pesan singkat SMS ataupun WA, atau melalui pertemuan secara daring, itu semua diatur. Jadi tidak anggapan banyak orang yang mengatakan bahwa seolah-olah presiden itu akan mengorbankan rakyatnya untuk kepentingan politik. Tidak sama sekali, itu sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Pak Daniel dan pendengar Radio Krida yang saya hormati, argumen pilkada tetap lanjut itu sebenarnya sangat memberikan pelajaran yang berharga buat bangsa Indonesia. Pertama sekali adalah kapan lagi kita punya pengalaman untuk melaksanakan suatu pilkada di tengah pandemi, kalau tidak saat sekarang. Nah, saat sekaranglah momentum bangsa ini untuk memulai melaksanakan sistem pemilu yang berbiaya murah. Jadi dengan adanya ini ada sebuah hikmah. Berbiaya lebih murah dari sisi paslon dan partai politik. Karena apa? Karena pelaksanaan kampanye terbuka yang biasanya menghambur-hamburkan biaya menjadi bisa ditekan karena menggunakan media sosial. Kemudian lesson learned yang kedua adalah saat ini jugalah kesempatan pemerintah untuk meningkatkan disiplin masyarakat. Betul-betul melaksanakan protokol kesehatan dan juga aparat diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum secara tegas. Nah, dua lesson ini sangat bermanfaat untuk mental bangsa Indonesia. Belum lagi yang diinginkan oleh Pak Jokowi bahwa bangsa ini jangan seperti yang dikatakan Bung Karno dulu, bangsa tempe yang mudah menyerah. Jangan karena koronokrasi mengalahkan demokrasi. Itu yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi. Jangan sampai koronokrasi itu bisa mengalahkan seluruh urusan pemerintahan menjadi tidak berjalan. Kita tahu bahwa seorang presiden itu memiliki 40 jenis urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan di tengah-tengah pandemi. Jadi bukan hanya karena koronokrasi, 40 urusan pemerintahan menjadi basa-basi, tidak berjalan sesuai dengan amanat rakyat. Jadi seperti dikatakan oleh Mahfud MD kemarin bahwa Pak Jokowi tetap lanjut karena alasan politik, yaitu memberikan hak konstitusional warga negara. Jadi hak dipilih dan memilih. Beliau tidak ingin hanya gara-gara corona hak konstitusional warga negara diabaikan. Kemudian yang kedua adalah efektivitas pelayanan publik rumah sekali dengan penanggulangan COVID-19 sendiri. Jadi justru dengan tidak ditundanya, itu akan segera didapatkan kepala daerah yang definitif, yang mempunyai kewenangan penuh dan legitimasi yang besar, sehingga diikuti oleh semua masyarakat dan aparat yang ada di daerah itu. Nah, kemudian juga yang tidak kurang pentingnya adalah
kita mengubah mental bangsa yang tadinya selalu menghindar terhadap risiko. Jadi bangsa Indonesia ini dibilang oleh Bung Karno dulu bangsa tempe karena setiap ada kesulitan minta tolong atau dihindari. Menjadi bangsa yang risk taker, artinya mengelola risiko, bukan risk avoider, selalu lari dari risiko. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi, dengan perubahan PKPU, dengan pengaturan secara ketat, dengan peningkatan disiplin, dengan penegakan hukum yang keras, dan sebagainya. Oke, Gus. Oke. Gus Soleh, kita ini masuk ke Gus Soleh dulu nih, Pak Mardi. Ini banyak juga ini ya terkait gejolak ya, penolakan juga ya terkait pilkada ini. Mulai dari Komnas HAM sampai PBNU dan Muhammadiyah juga mengusulkan agar pilkada serentak 2020 ditunda seiring pandemi COVID yang belum berakhir. Menurut Gus Soleh, selaku aktivis kebangsaan yang sudah melanglang buana di Sabang sampai Merauke, Biangas sampai Blue Roti juga menanggapi hal ini bagaimana, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang siang sebagai aktivis kebangsaan dan juga relawan menanggapi apa yang menjadi topik sangat menarik dari kita siang ini. Sebenarnya bingung juga kan. Kami seorang NU di mana PBNU meminta kepada Presiden atau kepada pemerintahan Presiden Jokowi untuk ditunda. Gus, agak jauh suaranya, Gus. Gus, suaranya kurang jelas, Gus. Apa pakai headset ya? Halo? Iya, ini baru dengar jelas. Oh iya. Iya, tadi kami pakai headset. ya. Nah. Ya, kami selaku relawan Sajojo, sahabat juang Jokowi, dan juga aktivis kebangsaan. Dan di sini saya secara pribadi adalah warga Nahdien. Melihat keadaan semacam ini bingung-bingung bagaimana begitu. Masalahnya satu, baik itu PBNU maupun Muhammadiyah plus MUI selaku ormas terbesar Islam di Indonesia meminta kepada pemerintah Presiden Jokowi agar pilkada ini ditunda. Akan tetapi kita sama-sama tahu bahwa negara ini adalah negara trias politika, yang mana keputusan akhir itu ada pada pemerintah yang saat ini adalah dipimpin oleh Presiden Jokowi dan juga DPR selaku legislatif dan yudikatif, yang mana pada hari Minggu karena pro kontra ini begitu kuat, kami mengumpulkan teman-teman relawan Jokowi, baik itu yang pro maupun yang kontra, agar bicara bersama melalui webinar. Nah, begitu sebenarnya dengan harapan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadikan pertimbangan. Akan tetapi hari Senin kemarin, KPU, Bawaslu, DKPP beserta Komisi 2 DPR memutuskan bahwa pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan. Kami selaku relawan Jokowi yang mana mendukung, memenangkan, mengantarkannya menjadi presiden dan juga sebagai warga negara yang baik, ya, lebih istilahnya apa yang telah menjadi kesepakatan pemerintah inilah yang kita dukung dengan segala kekurangan dan kelebihannya, di mana pilkada serentak di 270 kabupaten dan kota se-Indonesia ini harus dilaksanakan di tengah pandemi. Catatan kecil atau catatan penting bagi Gus, ya, bagaimana caranya pelaksana pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, Mendagri, TNI, Polri, Satgas COVID-19, ini bukan hanya mengajukan suatu bentuk wacana ataupun membuat suatu bentuk perundang-undangan saja.
Tetapi bagaimana undang-undang yang telah disampaikan di Komisi 2 DPR kemarin itu, ini harus benar-benar dilaksanakan secara maksimal. Sekali lagi, dilaksanakan secara maksimal. Agar nantinya di saat pilkada berlangsung atau pra daripada pencoblosan ini terjadi penularan COVID yang begitu dahsyat ataupun kurvanya naik, lagi-lagi kelompok-kelompok yang tidak suka kepada Presiden Jokowi ya itu menyerang balik, dijadikan bahan untuk menyerang Presiden Jokowi. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi jalan wasatiyah atau jalan tengah yang kami ambil selaku relawan Jokowi ini. Kalau pilkada memang dilangsungkan di tengah pandemi COVID-19 ini, monggo. Tapi tadi, agar partisipasi masyarakat luas ini turut serta, dirangkul, dipanggil kembali NU, Muhammadiyah, MUI, agar bisa memahami apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah ini. Sehingga partisipasi keikutsertaan daripada tokoh-tokoh agama, NU, Muhammadiyah, dan MUI beserta tokoh-tokoh lintas agama yang lain di dalam menyemarakkan ataupun mensukseskan pilkada di tengah pandemi ini dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya penularan COVID. Mungkin sementara yang disampaikan itu tadi, tapi harus juga yang kedua, bagaimana KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Mendagri, serta Satgas COVID-19 ataupun pemerintah yang terkait dalam hal pelaksanaan pilkada ini benar-benar menjaga ketat daripada protokol kesehatan. Jangan sampai hanya di rapat Komisi 2 saja, tetapi kenyataannya seperti dalam pendaftaran kemarin, banyak sekali ya, ratusan orang bahkan ada yang ribuan berdoyon-doyon di saat COVID begini mengantar paslon. Ini sangat ngeri-ngeri sedap, Bang. Oke, ini tadi mau menanggapi partisipasi tadi. Ini kan tujuan pemilihan kan apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme atau politik harapan? Menurut Gus sendiri, ya dua ormas Islam ini ya sudah sangat paham lah masyarakat ya, dua ormas Islam besar ini ya. Bagaimana PBNU dan PP Muhammadiyah yang memang mengusulkan penundaan pilkada, ya toh. Tadi sudah Gus paparin juga alasannya Gus terkait bagaimananya, ya kan. Jadi untuk yang ekstrem di sini kita kan melihat bagaimana mungkin ya suasana dan kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini, kesehatan masyarakat juga Gus ya. Betul. Intinya di sini kita juga kepemimpinan ini kan bukan tentang pemilihan Gus. Bagaimana tentang generasi berikutnya? Menurut Gus bagaimana menanggapi ya calon-calon pemilihan pilkada 2020 ini Gus? Ya itu tadi, apabila tidak ada partisipasi dari ormas besar Islam yang mana itu, maaf kalau kita bicara mayoritas minoritas kan begitu. Indonesia kan mayoritas umat Islam dan mayoritas daripada ormas. Saya menanggapi ini loh pemilihan ini. Bagaimana Gus menanggapi misalnya calon pilwali sana misalnya menanggapi situasi di tengah pandemi ini, mereka mungkin Gus mengamati ya bagaimana mereka melihat situasi dan kondisi masyarakat. Mungkin ada pandangan-pandangan Gus ya bagaimana ya untuk yang lebih baik lah mereka berikan kepada masyarakat, mungkin ada gitu Gus. Tidak ya, itu tadi dalam kondisi yang semacam ini karena sesuatu yang tidak maksimal, jadi kita tidak bisa memilih calon pemimpin yang lebih baik. Masalahnya apa? Yang diuntungkan adalah incumbent kan begitu. Dengan kondisi semacam ini, incumbent kan sudah dikenal rakyat kan gitu. Nah sementara calon-calon yang dari luar incumbent ini untuk sosialisasi kan sangat terbatas kan gitu. Ya. Dengan adanya keterbatasan ini, kemungkinan untuk menangnya ya sangat kecil kan begitu. Karena dengan keterbatasan dari aturan yang telah diatur di saat pandemi ini. Sehingga
di saat kondisi pilkada di tengah badai COVID-19 ini, kita akan sulit mencari atau mengganti calon pemimpin-pemimpin daerah yang lebih optimal kan gitu. Oke. Oke, Dokter Arkam, menanggapi umur panjang dan kesehatan masyarakat lah di tengah pandemi ini. Mungkin grafik tidak baik ya kalau kita melihat ini ya. Bagaimana dokter menjelaskan ini? Ya, bagaimana hidup di tengah pandemi inilah, atau standar hidup ya, mungkin pendekatan ke sana memang mungkin ada gambaran, dokter? Ya, sekali lagi parameter menyesuaikan diri dengan situasi ini adalah sisi politik pemerintahan kita. Nah, kalau kemudian mekanisme politik kita memang tidak normal, ya memang tidak bisa dihadapi dengan regulasi yang normal. Makanya kalau ada argumentasi tentang para pelaksana pemerintahan nanti kemudian tidak terlaksana dengan baik, tidak. Karena sekarang saja kan banyak pelaksana tugas dan penjabat gubernur, bupati, wali kota yang terjadi di Indonesia. Karena memang masa jabatannya habis. Jadi pemerintahan itu satu detik pun tidak berputar, tetap berputar. Walaupun besok berganti karena habis masa jabatan, itu sudah ada mekanismenya. Tidak perlu khawatir. Yang rumit itu kalau tidak ada mekanismenya. Kalau istilah kewenangan, kan kemarin berdebatannya sebagian orang di situ di perdebatan. Apakah kewenangannya full atau kewenangannya kecil? Nah, kalau cuma alasan itu, masih ada jalan keluarnya juga. Yaitu tinggal yang tadi saya katakan, Kementerian Dalam Negeri memberikan kewenangan itu dengan diskresi lewat keputusan menteri atau Mendagri lapor kepada Bapak Presiden. Presiden mengeluarkan Kepres supaya diskresinya diberikan kepada kepala daerah yang PLT dan penjabat untuk melaksanakan pemerintahan itu dengan baik. Karena mekanisme menjadi PLT dan pejabat itu ada juga golongan, ada tingkatan jabatan. Jadi tidak mungkin juga sembarang orang yang masuk situ. Jadi simulasi itu sudah terpenuhi. Kalau hanya alasan itu yang menjadi argumentasi. Yang kedua, memaksakan diri untuk pilkada dalam mekanisme wabah seperti ini jangan disederhanakan. Kan sudah jadi saksi kita, ribuan yang korban yang kemudian ada saja yang meninggal di dekat-dekat sekitaran daerah kita. Yang itu sudah nyata. Ini tidak bisa dianggap remeh. Itu para pakar epidemiolog sudah bicara berhari-hari kok, bahwa virus ini jangan disamakan dengan virus lain. Kalau mengatakan bahwa kita harus menghadapi mentalitas warga bangsa ini sudah kuat kok. Tapi menghadapi wabah virus ini jangan disamakan dengan mekanisme waktu zaman Bung Karno. Berbeda sekali, Mas. Bung Karno itu tidak menghadapi mekanisme wabah seperti ini. Makanya dalam literatur pertahanan negara, wabah seperti ini istilahnya ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu berarti harusnya dihadapi dengan ekstra. Lebih ekstra daripada menghadapi ancaman biasa. Nah, kalau wabahnya seperti ini, ya tidak usahlah kita berlogika sederhana saja. Kemarin ketua KPU-nya ke Makassar, ketua KPU RI itu dengan protokol luar biasa tuh, Mas. Ada ajudan, ada pengawal, tiba di kantor KPU cuci tangan, masuk di ruangan dengan jarak yang ada dan seterusnya, dan terbatas pertemuannya. Oke. Juga kan. Sebelum ke sana, dokter, gitu. ini menanggapi pertanyaan-pertanyaan besar lah. Bagaimana kita dapat membantu menghentikan kengerian ini? Kira-kira menurut dokter apa kira-kira? Tindakan-tindakannya mungkin komunitas lokal yang ada di Makassar mungkin. Bagaimana kepemimpinan di Makassar? Bagaimana keterlibatan ya yang berkompeten di bidang inilah mungkin ya. Bagaimana caranya menghentikannya? Membantu menghentikan kengerian ini bagaimana? Menurut dokter bagaimana? Ada solusi kah? Membantu apanya, Mas? Ya, menghentikan dampak lah, mungkin penularan atau penyebaran penanganan pandemi COVID-19. Kalau itu sudah jalan, Mas. Kan semua daerah juga sudah jalan. Karena kepala daerah itu kan otomatis ex officio menjadi ketua gugus COVID. Dan kalau di daerah-daerah itu kan gubernur, ketua gugus COVID provinsi.
Kalau kabupaten kota otomatis bupati wali kota semua ketua gugus, ditambah muspida yang lain dan dim Kapolres kan semua masuk dalam proses itu. Penanganan itu jalan, tapi kan sebagai fakta nyata bahwa data tetap grafiknya naik di zona-zona merah. Oke, dalam misi menyelamatkan nyawa ini ya, keselamatan tadi dokter bilang ya. Iya. Nah, apakah iya, ada korban-korban di Makassar sendiri sejauh yang dokter pahami? Iya Mas, karena contoh Makassar ya. Makassar kan zona merah Mas. Sama ketika kita bicara Jakarta kan zona merah. Ya kan, Bandung zona merah. Jadi gini, 270 kabupaten kota itu, makanya tadi saya mengatakan, bisa ditunda secara keseluruhan dengan mengeluarkan Perpu nanti oleh Bapak Presiden, bisa ditunda dengan sebahagian dengan melihat grafik. Kalau grafiknya masih zona merah berarti jangan laksanakan. Kalau dia grafiknya hijau atau istilahnya kuning atau putih itu dengan frekuensi yang bisa terkendali itu ya silakan. Nah, bisa juga dalam konteks kalau tadi ada yang paling radikal sebenarnya dalam tata negara, yaitu dalam kondisi darurat kan kepala negara bisa mengambil keputusan apapun sebenarnya Mas. Bisa jadi contoh darurat yang saya maksud ketika kepala negara ini kan kondisinya ini dianggap kondisi luar biasa Mas. Bahkan Kepresnya belum dicabut. Kepres sekarang itu adalah Kepres bencana non alam. Ingat, keputusan Presiden belum dicabut tentang itu. Bencana non alam itu sama dengan menghadapi musibah seperti virus ini yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan dengan penanganannya berarti ekstra. Nah, ketika proses pilkada ini kita mau laksanakan secara politik dan pemerintahan, tadi saya mengatakan argumentasinya. Adakah pemerintahan yang tidak jalan kalau ini ditunda? Gak ada Mas, tetap jalan pemerintahan. Nah, terus argumentasi orang yang kedua, dia mengatakan yang rugi ini para calon karena sudah ada melewati partai-partai politik kan. Nah, kalau ditunda Mas, dibikinkan, ini pun belum dipikirkan oleh KPU dengan DPR menurut saya, harusnya dibikinkan klausal kemarin, kalau ini ditunda, prosesnya adalah pasangan calon yang sudah ditetapkan hari ini oleh KPU itu tidak boleh lagi berganti sampai proses 2021 itu pilkadanya dilakukan. Yang dikhawatirkan para calon ini kan mereka merasa rugi kalau diganti lagi menjadi calon, dalam artian partai politiknya bergeser lagi pilihannya. Itu yang saya sepakat, karena biayanya mereka untuk mengurusi partai kan tidak murah. Tapi dengan kondisi wabah seperti ini, kemudian kita berhitung-hitungan dengan biaya, kemudian pengorbanan, kemudian nyawa, menurut saya bicara politik itu lebih tinggi nilainya kemanusiaan Mas dibanding bicara kedudukan politik. Iya, karena itu ada di dalam Pancasila, sila kemanusiaan. Ada di Pembukaan Undang-Undang 45 linia keempat itu Mas. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi jangan bicara politik praktis ketika berhadapan dengan kemanusiaan Mas. Kemanusiaan didahulukan dong. Gitu loh. Ya, terus yang terakhir, kalau posisi presiden, tidak. Presiden sebagai kepala pemerintahan tetap harus bertanggung jawab secara kenegaraan. Justru berbahaya kalau kemudian ini pilkada dilaksanakan, kemudian kita tidak mendoakan, kita tidak minta-minta. Kalau terjadi yang menurut epidemiolog itu, yang kemudian banyak yang terpapar dan kemudian banyak yang meninggal, otomatis sorotan internasional itu kepada kepala negara loh, bukan kepada KPU dan DPR Mas. Itu sebenarnya yang saya pikirkan juga, bagaimana presiden kita disoroti secara internasional kalau pilkadanya jalan, kemudian banyak yang kena dan banyak yang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab secara kenegaraan? Pasti presiden Mas. Gitu loh. Gitu loh. Dan itu sudah dibedah oleh Komnas HAM. Ya, kita juga paham ya bagaimana pandemi ini ya. Ya dulu ada di Afrika itu ya, di mana virus Ebola tadi kan lepas kendali dia kan. Banyak kematian yang mengerikan ya toh. Sama halnya dengan ya ini juga ya, kita juga sedang menghadapi pandemi ini ya toh. Jadi dalam pertanyaan saya tadi mungkin ya memang belum ranahnya dokter mungkin menjelaskan bagaimana menanggapi wabah-wabah ini mungkin kan, atau bagaimana bisa membantu menghentikan kengerian ini. Saya kemarin sudah buat apa yang membuat kita takut semua mungkin ya tahulah ya. Jadi bagaimana ya 7 rangkaian kekuatan tadi mungkin. Jadi saya sudah merinciin sebelum kita live streaming di on air ini bagaimana tadi tindakan dasar yang diperlukan untuk mencegah epidemi tadi. Ya intinya pertama tadi memastikan kepemimpinan yang berani di semua tingkatan.
membangun sistem kesehatan yang tangguh. Ketiga, memperkuat 3 garis pertahanan terhadap penyakit, pencegahan, deteksi, dan respon. Keempat, memastikan komunikasi yang tepat, waktu, dan akurat. Yang kelima, ya berinovasi yang cerdas. Keenam, mengeluarkan uang dengan bijak untuk mencegah penyakit sebelum epidemi melanda. Tapi ini sudah epidemi, toh. Jadi yang ketujuh, memobilisasi aktivisme warga, ya toh. Nah, jadi kita tahu zona-zona tadi juga ya, di Makassar sendiri zona merah, ya di Jakarta juga sudah PSBB total, ya toh. Jadi ini rangkaian-rangkaian tadi yang saya katakan, menurut dokter tindakan-tindakan yang dicapai dalam satu, ya untuk bekerja sama lah, ya agar kita bebas dari epidemi tadi. Kira-kira bagaimana? Ada solusi, dokter? Ya, kalau penanganan pencegahan itu kita memang harus kerjasama, Mas. Kalau saya pun di sini kadang dimintai pendapat, ya kan? Bagaimana cara penanganan dan pencegahannya. Itu teman-teman yang ahli juga sudah lakukan. Cuma kan uniknya wabah ini kan tidak kelihatan, Mas. Jadi dia seiring di mana manusia berada. Para pakar sudah menjelaskan ini, para pakar epidemiolog, di mana seiring manusia berada, di mana mereka berkumpul, di mana mereka ketemu, mereka di situ berinteraksi dengan virus ini. Nah, penanganannya tetap jalan karena semua daerah kan melakukan upaya itu dan kerjasamanya dipimpin oleh kepala daerah masing-masing. Nah, kalau konteksnya wabah ini tidak kelihatan dan kemudian yang kita hadapi ini seperti bayangan atau hantu dan seterusnya, berarti kita butuh simulasi cara antisipasi dalam hal apakah kita mendahulukan proses politik yang istilah demokrasi itu, tapi dalam konteks mengorbankan masyarakatnya. Kan tidak boleh dong. Kita hanya berpikir tentang sistem politik demokrasi, kemudian kita mengorbankan masyarakat ini. Nah, yang paling radikal adalah dalam konteks, kalau kita mau tetap menjalankan 9 Desember, silahkan. Kemudian tidak mau mendapatkan korban yang banyak. Itu titik tengahnya adalah Bapak Presiden membuat Perpu yang baru, yaitu proses untuk memindahkan sementara pemilihan ini lewat parlemen sebagai perwakilan rakyat, dan dalam ilmu tata negara itu dibenarkan dalam konteks gawat darurat seperti ini. Dan sifatnya Perpu itu kan sifatnya ada kalimat tentang sifatnya memaksa dalam keadaan darurat seperti ini. Ya silahkan. Itu pilihan tengah bahwa tetap jalan pilkadanya 9 Desember, penetapan calonnya sekarang sudah selesai, tinggal namanya dibawa ke DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi untuk dipilih. Nah, itu untuk mengurangi wabah ini tertular pemilih, pelaksana, KPU, penyelenggara, TPS, dan seterusnya. Kemudian pilkada pemilihannya tetap berjalan. Kalau itu mau dicarikan atau mau tetap dipaksakan dalam konteks 9 Desember. Silakan. Berarti kanalisasi prosesnya kita sudah meminimalisir. Yang saya tidak masuk logikanya adalah bagaimana cara meminimalisirnya di daerah-daerah itu. Enak orang bicara, itu keputusan di DPR di Jakarta. Persoalannya sekarang, di daerah-daerah itu, Mas, sulit itu, Mas, diimplementasikan. Kemarin saja pendaftaran seperti itu, 200 lebih yang kena. Kemudian calon saja 60 lebih, hampir 70 yang kena terpapar. Bakal calon yang kemarin itu dalam proses hanya baru proses tahap awal kemarin. Bagaimana kalau proses ini dilonggarkan dan seterusnya sampai kepada proses pemilihan? Tidaklah, Mas. Tidak kebayang saya dalam simulasi politik seperti ini, kita mementingkan status jabatan politik dibanding posisi derajat kemanusiaan sebagai warga negara, gitu loh. Oke, Pak Muhardi, kita dalam selamat siang. 1945 ini kan mengedepankan Pancasila sebagai perwujudan asas dasar negara Indonesia merdeka tadi, ya toh. Kita tahu itu prinsip ya yang dicanangkan Soekarno ya dalam pidatonya yang berjudul lahirnya Pancasila ya pada tanggal 1 Juli 1945. Singkatnya di sini ya kita tahu ya ini penundasakan tunda pilkada ini sangat kuat ya toh. Jadi menurut Pak Muhardi ini ya menyikapi ini tadi dokter juga mengait-ngaitkan dengan Pancasila ya toh, kemanusiaan tadi ya toh yang adil dan beradab ya toh. Nah, jadi mengekspresikannya bagaimana kira-kira? Ini perlu juga kan, kesehatan ini kan termasuk keadilan sosial juga kan? Karena memang kesehatan itu tenda besar utama itu untuk masyarakat ya toh. Nah, menanggapi ini bagaimana Pak Muhardi? Terima kasih Pak Daniel dan pendengar
Radio Krida. Jadi sebenarnya orang itu memang ada yang optimistis ya, ada yang pesimistis. Kemudian tipe seorang pemimpin mengambil keputusan itu ada yang namanya most probable, ada yang terlalu takut, jadi paranoid. Nah, Jokowi ini saya sangat salut sekali. Beliau tidak mengorbankan manusia, jadi tidak mengorbankan Pancasila sendiri. Justru Pancasila itu adalah keseimbangan antara hak-hak individu dengan hak-hak masyarakat. Jadi Pak Jokowi itu dengan bukan tidak membaca pertimbangan dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Komisi Hak Asasi Manusia, semua sudah dipertimbangkan. Tapi sebagai kepala negara, beliau juga mempunyai ahli-ahli yang memberikan masukan. Jadi kelihatannya ada beberapa pihak yang tidak memahami. Mereka tidak menyangka kalau pemerintah itu sudah menyiapkan skenario yang sedemikian aman. Nah, untuk diketahui ya, angka recovery rate Indonesia, jadi case recovery rate, tingkat kesembuhan, itu mengalami lonjakan yang luar biasa. Dari awal-awal pertama dulu angkanya 38%, maka hari ini angkanya hampir 73%. Itu upaya pemerintah. Nah, begitu juga dengan case fatality rate yang mula-mula dulu 8-9%, sekarang sudah ditekan rendah, bahkan hampir menyamai angka global, yaitu 3,9%. Jokowi pun menjamin sampai akhir Desember itu disediakan vaksin 30 juta. Jadi bukan pemerintah itu mengorbankan manusia hanya untuk kepentingan politik, tidak. Tapi semua risiko ini sudah diperhitungkan. Negara mana yang berani menyatakan bahwa tahun depan Indonesia sudah memiliki 350 juta ampul vaksin? Belum ada negara yang berani mendeklarasikan begitu. Di Indonesia ini sudah. Itu artinya kepala negara sangat memperhatikan kesehatan rakyatnya. Ya, jadi jangan dipandang bahwa keputusan untuk tetap melaksanakan pilkada itu berarti menyimpang dari ajaran Pancasila. Tidak. Itu justru selaras dengan ajaran Pancasila. Intinya Pancasila itu sama dengan Islam, yaitu jalan tengah. Tidak mengambil ekstrim kiri maupun tidak mengambil ekstrim kanan. Kalau jalan tengah itu artinya tidak menunda, tetapi melaksanakan dengan sangat hati-hati. Nah, kalau bagian yang tidak setuju kan udah, nah itu ekstrim. Nah, tapi yang diambil pemerintah adalah tetap melanjutkan, tetapi dengan perhitungan yang sangat hati-hati. Sebenarnya kekhawatiran akan terpaparnya banyak COVID dalam penyelenggaraan pemilu itu berlebihan. Lebih berbahaya orang pergi belanja ke pasar daripada orang datang ke TPS. Kenapa? Orang datang ke TPS itu bisa diatur dengan tertib. Diawasi mulai dia masuk ke dalam kompleks TPS sampai dia duduk di TPS. Tapi kalau di pasar tradisional, siapa yang ngawasi? Nah, begitu juga dengan penumpang-penumpang di kendaraan umum. Itu lebih berisiko daripada orang pergi mencoblos ke TPS. Makanya di DKI itu yang klaster yang berbahaya itu kan di samping perumahan, perkantoran, angkutan umum, juga pasar-pasar tradisional. Jadi yang namanya rapat ya, deklarasi kami, coba kita lihat. Deklarasi kami itu kan dia ngomong minta pilkada ditunda karena berpotensi terjadi kerumunan. Tapi mereka sendiri berkerumun untuk melakukan deklarasi. Mengapa dia tidak mengatakan, oke, saya demi kemanusiaan, deklarasi kami, saya tunda.
sampai COVID selesai. Tapi kan tidak. Mereka malah di beberapa daerah, mereka berbondong-bondong mengundang rame-rame untuk mengadakan deklarasi. Jadi itu artinya mereka bisa ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Sedangkan pemerintah akan menjalankan ini dengan baik. Pemerintah sudah memerintahkan TNI Polri untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan di dalam pemilu. Karena Presiden tidak menghendaki ada klaster pilkada. Nah, itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Kita sebagai rakyat, kita yakin, kita percaya dengan pemerintah, dan kita buktikan saja nanti apakah ada yang namanya klaster pilkada. Kalau memang ada, KPU sebagai penyelenggara penanggung jawab utama, tapi penanggung jawab moral tetap Presiden. Nah itu tidak bisa dielakkan memang. Nah itu tanggapan saya bahwa tidak ada yang mengorbankan manusia dan tidak ada yang melanggar Pancasila. Itu saja Pak Daniel. Oke Gus, ini kan kita tahu nih ya pidato Pak Jokowi juga di sidang umum PBB ini kan sidang Majelis Umum ke-75 ya PBB ya. Banyak negara-negara anggota PBB juga ya di sana. Pak Jokowi juga sudah mengungkapkan bahwa saat ini ya macam di sini ya baik tentang konsistensi ya Indonesia menjaga perdamaian dunia, baik ya itu tadi yang bisa kita rangkum-rangkum lah prinsip-prinsipnya. Kemiskinan dan kelaparan juga masih terjadi di sejumlah negara toh. Jadi perlu juga reformasi, revitalisasi, efisiensi tadi. Jadi ya kalau kita menuntut PBB lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global tadi, itu kan sudah menjadi tanggung jawab seluruh anggota PBB. Jadi di sini menurut Gus, ini kan kita juga mengaitkan ya bagaimana posisi Indonesia lah tadi kan. Terkait ya ada tantangan seperti pandemi ini itu. Nah, menurut Gus kira-kira dari sisi ekonominya lah ini mungkin juga ada kasih pandangan mungkin sedikit kerjasama dalam penanganan COVID-19 ini mungkin belum baik dari sisi kesehatan atau maupun dampak sosial ekonominya toh. Kira-kira bagaimana pandangan Gus sejauh ini Gus? Ya, apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi saat sedang di PBB, kita selaku warga negara Indonesia cukup respect dan terbang sendiri. Enggak, sejauh ini maksud saya Gus, ya kita nggak usah bahas itunya. Ya. Maksud saya kita hanya cuma mau menyampaikan sejauh ini dari awal sampai akhir kita ya berapa bulan ini pandemi COVID-19. Pandangan Gus sejauh ini penanganan pandemi COVID-19 tadi bagaimana di Indonesia sendiri ya? Kalau dari sisi kesehatan dan juga sosial ekonominya juga bagaimana? Menurut Gus ada pandangan kah? Ya, untuk kebijakan dari pusat, khususnya di lingkaran istana yang mana dikomandoi oleh Bapak Presiden Jokowi, sangat cukup bagus. Benar-benar instruksinya sangat memperhatikan tentang kebijakan ekonomi dan juga kebijakan kesehatan di saat di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Tetapi sistem pemerintahan kita saat ini kan bukan lagi terpusat. Akan tetapi sistem pemerintahan kita adalah yang mana gubernur, bupati atau wali kota dipilih oleh masing-masing rakyatnya. Nah, kadang instruksi daripada Bapak Presiden Jokowi ini banyak yang melakukannya dengan baik, tapi ada juga yang tidak melakukannya. Ini yang menjadi kendala. Nah, harapan kita bagaimana sinergitas gitu antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan-kebijakan yang begitu apik yang diinstruksikan oleh Presiden Jokowi, baik itu mengenai kesehatan maupun pemulihan ekonomi di tengah badai COVID-19 ini dapat dilakukan oleh semua aparatur pemerintah, baik tingkat pusat, tingkat menteri, sampai ke tingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Sehingga
wilayah-wilayah tertentu saja kan begitu, yang mana mengikuti instruksi Presiden dengan baik, sehingga bantuan-bantuan perekonomian maupun akses kesehatan dapat dinikmati oleh masyarakat dengan baik. Akan tetapi ada juga sebagian daerah yang mana pemerintah daerahnya itu kurang, istilahnya ya, kurang bisa kan gitu mengaksesnya, sehingga di sana ya kurang adanya atau kurang pemerataannya, baik itu kesehatan maupun ekonomi. Tapi banyak ini Gus, kok meningkat ya, gitu Gus, angkanya Gus. Ya, kalau angka kemiskinan, pengangguran jelas meningkat kan gitu. Banyak sekali ya, satu, ini adik-adik kita yang baru lulus SMA, ini bingung mau kuliah karena orang tuanya nggak punya uang karena kena PHK. Terus kedua, yang lulus kuliah, ini mau kerja di mana kan gitu. Sementara yang kerja saja banyak yang di PHK. Nah ini yang jadi permasalahan serius yang harus diperhatikan oleh negara. Belum lagi korban-korban yang kena PHK gara-gara pabrik atau perusahaan ditutup gara-gara COVID-19 ini kan gitu loh. Ini yang juga jadi perhatian pemerintah, jangan sampai dengan adanya pengangguran yang berjubel ditambah lulusan SMA, ditambah lulusan perguruan tinggi, sehingga menimbulkan gejolak sosial. Oke, jadi ini sebelum close kita, Pak Dr. Arkam, apa harapannya kira-kira Ya Mas. untuk alasan COVID-19, dengan tema kita alasan COVID-19, pilkada ditunda ini, harapannya apa kira-kira Pak Arkam untuk mungkin bisa dipaparkan di sini, ada harapan kah? Ya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin karena waktu saya sudah mendesak harus bergeser ke kampus lagi. Jadi ya tetap kita harus optimis memang. Tidak perlu tidak ada di sini bukan urusan pesimis dan optimis ya. Ini pemikiran kita juga harus memikirkan sesuai konstitusi negara kita. Jadi cara berpikir kita itu harus dimulai dengan ideologis. Jadi kalau kita semua sudah beragama, parameter yang kedua itu adalah sisi kemanusiaan. Dan ingat, hukum yang tertinggi di negara ini adalah bagaimana melihat pembukaan Undang-Undang 45 itu di alinea keempat. Itu sudah jelas kalimatnya. Itulah terjemahan dari pembukaan turun menjadi regulasi perundang-undangan kita ke bawah. Nah, konteks politik hari ini dengan situasi yang kita hadapi memang pasti pro kontra. Ya silahkan saja, kalau memang sudah diputuskan mau jalan silahkan. Tapi warning berbagai macam ormas profesi, ormas sosial dan ormas agama itu juga jangan disepelekan karena mereka juga punya ahli. Jangan bicara keahlian hanya dalam satu sektor, ya kan? Jadi negara ini harus memperhatikan suara-suara publiknya itu yang tingkatan cara berpikirnya juga punya parameter, ya kan? Di sini bukan hanya parameter keahlian secara saintik, tapi keahlian secara sosiologis, keahlian secara melihat secara keberagaman. Jadi menurut saya pencermatan teman-teman di Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan kemudian Majelis Ulama dan kemudian ormas-ormas lain dan kemudian ada koalisi tunda pilkada di berbagai macam elemen di ormas baik di tingkatan Jakarta maupun di tingkatan beberapa pulau-pulau itu juga perlu didengarkan oleh Bapak Presiden dan DPR karena keputusan politik ini memang rumit. Tapi kalau mau dilihat secara ilmu pemerintahan, tidak ada pemerintahan yang tidak jalan tanpa pilkada ini. Kan kita tidak sengaja ini tidak melakukannya, Mas. Ini kan hanya ada faktor ini. Ini bukan hanya persoalan berani atau tidak berani, bukan. Ini bukan persoalan mental tempe atau tidak tempe. Ini kondisinya berbeda. Jangan disama-samakanlah dengan cara berpikir yang terlalu sederhana seperti itu, gitu. Yang terakhir, ya kita semua harus saling mendoakan para narasumber Pak Muharil dan Gus Soleh. Kapan-kapan kita ngopi darat supaya pencermatan kita bisa lebih lengkap. Kalau abang-abang ke Makassar dikontak lah supaya kita bisa ngopi Bang. Ya. Insya Allah. Ya. Termasuk moderatornya. Sebelum terakhir ini Gus dan Pak Muhardi nanti satu persatu lah, karena memang di mana tidak ada harapan itu tidak ada usaha keras.
Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Bagaimana harapannya Pak Muardi terkait ya tema kita ya hari inilah? Ya, terima kasih. Saya sebagai seorang manusia juga tidak beranggapan bahwa pemerintah paling benar atau saya yang mendukung keputusan pemerintah yang paling benar. Tapi saya berharap bahwa semua keputusan yang berdasarkan argumen, jadi keputusan pemerintah juga dengan argumen, dengan asumsi. Semua argumen, semua asumsi yang dipegang oleh pemerintah sehingga keputusannya tetap melanjutkan pilkada itu hendaknya terwujud, hendaknya diridhoi oleh Allah. Amin. Semua bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Kita semua tidak ingin mengorbankan rakyat hanya kepentingan politik. Pastilah pemerintah itu sudah mempunyai argumen dan juga mempunyai asumsi. Cuma manusia hanya bisa merencanakan, hanya Allah jualah yang semuanya akan menentukan. Jadi kita semua berdoa, seluruh bangsa Indonesia berdoa, seluruh elemen bangsa berdoa, seluruh elit-elit, baik elit dalam partai politik maupun elit dalam kelembagaan, semua berdoa semoga Allah memberikan keselamatan dan perlindungan pada seluruh rakyat Indonesia. Amin. Dalam pelaksanaan pilkada di 9 Desember yang akan datang. Terima kasih. Oke Gus Soleh. Tadi juga menyangkut di mana tidak ada harapan, di situ tidak ada usaha keras. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Nah, di mana harapan Gus menanggapi tema kita kali ini? Iya, terima kasih. Tema yang sangat luar biasa ini. Kalau diizinkan saya mengutip dari ayat yang ada dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Wa makaru, mereka para manusia berencana. Dan Tuhan punya rencana. Tapi sebaik-baik rencana itu adalah rencana Tuhan. Semoga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu yang mana diwakili oleh KPU, Mendagri, Komisi 2, dan DKPP, mudah-mudahan ada pada rencana Allah. Sehingga pelaksanaan pilkada ini yang mana di tengah badai konflik pandemi, yang mana kurvanya masih terus meningkat, mudah-mudahan pemerintah beserta aparat terkait dapat melaksanakannya sebaik mungkin. Sehingga konflik ini tidak menular begitu banyak dan pelaksanaan pilkada dapat terlaksana dengan baik. Sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia dapat berjalan baik dan juga kesehatan dapat juga dijaga sehingga tidak banyak menular. Kuncinya ada pada para paslon-paslon ini. Bagaimana aparat-aparat di daerah khususnya ya. Kalau bicara di pusat seperti karena narasumber tadi itu enak. Mudah-mudahan aparat-aparat yang ada di daerah ini tidak segan-segan atau tidak malu melaksanakan instruksi dari pusat apabila ada paslon-paslon yang mengerahkan kampanye dengan massa yang berlebihan, itu segera ditindak dan segera diberikan saksi sehingga menjadikan efek jera kepada paslon-paslon yang lain. Demikian, mudah-mudahan dialog kita bermanfaat untuk nusa bangsa dan untuk negara kita Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Oke, Sobat Setia Krida Radio Indonesia, Hits and News Station. Harapan itu adalah kebutuhan dalam setiap kondisi, di mana harapan adalah kekuatan untuk bergembira di dalam situasi yang kita tahu menyesakan. Dari studio Krida Radio Indonesia Hits and News Station, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi kepada 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yuk, Semoga makasih Mas. Selalu Terima kasih. Terima kasih. Maaf lahir batin. Horas, ya. Horas. Ayo. Assalamualaikum, Bang. Gus Soleh, ya, Muaril, ya, Ya, sampai jumpa Pak Arkam di Makassar. Sampai jumpa. Siap Bang, siap Bang Muaril, ada masih siap Gus. ya bersinar walau kita
di tengah kesesakan badai pandemi COVID-19. Oke, kita perdengarkan lagu Batak terpopuler.